Selamat malam juga Kak Zaki. Kak Zaki ternyata sudah join ya. Halo, selamat malam Kak Zaki. Halo, selamat malam Nada dan teman-teman semua. Selamat malam, Oke, Kak. gimana kabarnya Kak Zaki? Alhamdulillah baik. Kalian semua gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Kak. Baik, Alhamdulillah baik Kak. kami Kak. Oke, pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita memiliki kesempatan untuk bertemu walaupun secara virtual bersama Kak Zaki yang tentunya untuk membahas materi yang sangat keren yaitu Meaningful Youth Participation. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nada Madia Asmara selaku Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 yang nantinya akan menjadi moderator selama Zoom meeting pada malam hari ini. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan Kak Zaki nih teman-teman. Jadi kita malam ini Zoom bersama narasumber yang sangat keren yaitu Kak Zaki Muhammad Zaki Raihan yaitu selaku Duta Genre Indonesia Putra Juara Satu teman-teman. Boleh beri tepuk tangannya semua? Oke. Nah, oke langsung saja ya Kak Zaki mungkin untuk mempersingkat waktu supaya teman-teman juga lebih enjoy menikmati materinya begitu. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Kak Zaki. Oke, baik. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada Nada ya selaku moderator yang sudah menjembatani kita kegiatan pada malam hari ini. Dan sebelumnya juga aku ucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada teman-teman dari Genre Sukoharjo yang sudah mempercayakan aku sebagai narasumber untuk menemani teman-teman finalis ya ini ya. Finalis benar? Finalis? Betul, Betul, Kak. Kak. Oke, teman finalis Duta Genre Sukoharjo tahun 2025. Mungkin aku buka sedikit ya teman-teman biar agak apa ya, biar lebih terstruktur aja gitu ya. Walaupun nantinya kita harapannya nggak begitu formal. Aku berharap di sini kita semua nggak cuman aku doang nih. Aku bukan bukan sebenarnya memposisikan diri nggak sebagai nggak sebagai narasumber, tetapi sebagai teman yang bisa nge-sharing nih. Dan aku harap nantinya juga bakal ada terjadi apa ya, take and give antara aku dan teman-teman semua. Jadi aku berharap teman-teman semua juga memberikan sesuatu untuk malam hari ini, nggak cuma mendengar gitu ya. Dan karena aku juga sebagai remaja kayak teman-teman semua juga posisinya masih sama-sama remaja, jadi tentu saja pasti ada hal-hal yang masih bisa kita sharing gitu dan lebih kena dengan tema kita pada malam hari ini yaitu meaningful youth participation. Nah sebelumnya teman-teman izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zaki Raihan, biasanya dipanggil Zaki. Dan seperti disebutkan sama Nada tadi, alhamdulillah pada tahun yang lalu ya, mungkin tepat setahun yang lalu, pada bulan 9, aku dipercayakan sebagai Duta Genre Indonesia, yang mana, wah ini sebenarnya tanggung jawab yang sangat luar biasa, dan yang aku sendiri juga bahkan tidak menyangka bisa sampai di titik ini teman-teman semua. Dan sebelumnya juga aku pengen ngucapin terima kasih, selamat nih buat teman-teman semuanya, top 10 ya ini ya, semuanya ada 10 putra, 10 putri ya, benar? Oke, benar ada top 10 finalis Duta Genre Sukoharjo yang merupakan putra putri terbaik dari Sukoharjo nih. Dan aku sangat apa ya, bersyukur gitu bisa menemani teman-teman semuanya pada malam hari ini. Nah, teman-teman semua mungkin nantinya aku harap kita juga bisa berkenalan satu sama lain. Dan mungkin di sini izin teman-teman aku untuk live-nya, untuk Zoom-nya ini aku menggunakan handphone karena mungkin laptop aku masih belum support nih teman-teman untuk apa ya, virtual background-nya. Jadi supaya kita sama gitu ya, mungkin aku pakai handphone gitu. Nah, boleh mungkin live-nya ya untuk kita buka teman-teman. Mungkin apa operatornya. Oke, kali ini menjadi remaja bermakna gitu ya. Sesuai dengan tema kita juga, meaningful youth participation. Mungkin boleh langsung di next saja.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan partisipasi, teman-teman? Nah, jadi partisipasi itu adalah suatu proses di mana seseorang pemangku kepentingan memiliki peranan dan kontrol dalam inisiatif pembangunan, keputusan-keputusan penting, serta sumber daya yang mempengaruhi mereka. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai partisipasi remaja yang bermakna ataupun meaningful participation, mungkin ada langkah baiknya kita bedah satu persatu nih, teman-teman, dari tiga kata pembentuk kata partisipasi remaja yang bermakna itu. Yang pertama mungkin ada berpartisipasi ya teman-teman. Sebagaimana kita ketahui juga, dengan partisipasi aktif dari remaja itu kita bisa jadi lebih diberdayakan untuk memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan remaja secara tidak langsung yang akan mempengaruhi dirinya sendiri untuk kedepannya. Nah, jadi lebih kurang partisipasi itu mungkin adalah uh, proses ya, proses di mana seseorang itu mengambil peranan penting yang dapat mempengaruhi kehidupannya di kemudian hari atau di jangka yang akan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin itu sekilas terkait dengan partisipasi. Nah, mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu adalah siapa sih itu remaja gitu kan ya? Nah, jadi mungkin aku yakin sekali bahwasannya teman-teman semuanya di sini pasti udah kenal dong dengan diri sendiri, sudah kenal dengan remaja itu siapa gitu ya. Ya, yang sebagaimana kita ketahui juga menurut Kemenduk Bangga atau dulunya BKKBN, remaja itu kan adalah anak-anak orang ya dari usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, yang dimana notabene pada masa ini itu adalah periode penting dimulainya pubertas, pencarian jati diri, hingga pembentukan kemandirian sosial ekonomi, dan remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan rentan terhadap berbagai risiko yang oleh karena itu peran keluarga dan program seperti Gendre itu sangat krusial untuk membentuk kita menjadi generasi yang tangguh dan bermakna. Nah, sebagai masa-masa transisi nih, dari anak-anak menuju ke fase dewasa, fase remaja ini juga menjadi momen penting untuk membentuk karakter, nilai, dan kebiasaan hidup sehat yang akan mempengaruhi sepanjang kehidupan remaja nantinya ke depan gitu ya. Nah, aku rasa teman-teman pasti udah kenal juga ya bahwasannya remaja ini adalah masa transisi dari kita yang sebelumnya anak-anak menuju ke masa dewasa. Ya di mana di masa itu pasti banyak banget gejolaknya, pasti banyak banget hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita rasakan semasa anak-anak, tapi di masa ini tuh sudah mulai merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua gitu ya. Jadi itu adalah fase yang sangat menentukan. Kalau kata orang-orang itu adalah second golden age. Kalau first golden age itu mungkin adalah di masa 1000 hari pertama kehidupan ya, atau HPK. Nah, kalau second golden age-nya itu adalah di masa remaja. Jadi kalau memang kita belum maksimal nih di first golden age, mungkin di second golden age ini, di masa-masa remaja ini kita mungkin bisa mencoba untuk mengejar ketertinggalan kita akibat mungkin pada saat di first golden age kita di 1000 hari pertama kehidupan kita belum maksimal. Mungkin di sini adalah kesempatan ya, walaupun memang tidak sama ya, tidak akan sama di masa remaja ini dengan masa di 1000 hari pertama kehidupan, tetapi setidaknya dengan kita memanfaatkan masa remaja dengan sebaik mungkin, dengan menjadi remaja yang bermakna, yang berkualitas, setidaknya itu bisa menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik dan mempunyai potensi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, teman-teman. Nah, mungkin boleh di next saja. Oke, mungkin teman-teman aku pengen tahu dulu dong nih dari teman-teman semuanya. Tadi kita juga belum perkenalan juga ya. Mungkin sambilan berkenalan juga teman-teman boleh nih nge-share pengetahuannya terkait dengan meaningful participation. Teman-teman pasti, aku yakin teman-teman semua pasti udah pernah dengar ya prinsip MYP itu seperti apa. Dan aku harap teman-teman juga bisa nih nge-share satu atau dua orang. Mungkin boleh deh siapa aja raise hand atau mulai langsung di on mic. Oke, sini sudah ada Razik ya, Razik Akbar. Mungkin Halo, Kak Zati. Oke, sepertinya
Kak Zaki masih terkendala dengan sinyal ya teman-teman, yang masih raise hand tetap raise hand dulu ya, nanti bisa disampaikan pendapatnya ketika sudah dipersilahkan. Tolong perkenalkan diri dengan baik, kemudian tampilkan senyuman terbaik kalian, dan utarakan apa yang ada di isi kepala kalian begitu. Dengan sebaik mungkin ya. Oke, sambil menunggu Kak Zaki terlebih dahulu. Halo teman-teman, gimana suaraku sudah terdengar? Mohon maaf tadi agak apa ya, aku terkeluar, aku juga nggak tahu mungkin gara-gara sinyal. Apakah suaraku sudah terdengar jelas teman-teman? Jelas sekali, Kak. Sudah, Jelas Kak. sekali, Kak. Oke, mungkin kita lanjutkan saja ya. Mungkin mohon maaf sekali lagi teman-teman. Oke, mungkin boleh dari Razik terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan Kak Zaki dan juga Kanada. Baik, izin menjawab dan perkenalkan nama saya Razik Akbar Lakarni dari Kecamatan Kartasura. Jadi setahu saya terkait meaningful youth participation, yang dimana memang kalau misal kita membahasakan secara atau menafsirkan secara bahasa Indonesia berarti partisipasi pemuda yang bermakna, di mana kita sebagai remaja, kita sebagai generasi muda itu memberikan aksi nyata, secara nyata yang bermakna juga berkelanjutan. Jadi dalam setiap prosesnya entah itu pembangunan, perencanaan, kemudian pengambilan keputusan, bahkan mungkin sampai evaluasi itu butuh peran pemuda gitu biar bisa memberikan dampak yang lebih kepada masyarakat. Jadi keputusan kita dalam hal pengambilan keputusan, remaja juga dapat setidaknya memberikan argumennya sendiri. Jadi tidak serta-merta hanya orang dewasa yang mengambil keputusan atau yang mengambil alih, tapi remaja juga dapat memberikan kontribusinya seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Razik, luar biasa sekali pendapatnya. Jadi benar ya teman-teman. Mungkin kita boleh lanjut ke yang lain terlebih dahulu. Mungkin aku pengen dari yang cewek dulu nih. Ini ada Rafisa Rona ya. Mungkin boleh Rafisa panggilannya benar ya? Atau Rona nih panggilannya? Mungkin boleh langsung on mic aja. Oke, betul Kak. Saya dipanggil Rafisa. Oke, Rafisa. Ya. Oke, sebelumnya suaraku udah terdengar dengan jelas, Kak. Sudah, aman. Permisi untuk bisa ulangi, apakah sudah aman? Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Zaki dan juga Kak Nada. Perkenalkan, nama saya Rafisa dari Kecamatan Baki. Di sini apa yang sudah disampaikan dengan Razik betul adanya, dan saya ingin menambahkan bahwa dapat dianggap remaja ini mampu dianggap sebagai mitra, bukan hanya sekedar orang yang memenuhi forum seperti itu. Karena seperti yang saya lihat dalam kejadian-kejadian atau pengalaman, teman-teman remaja ini hanya sebagai pengisi, tapi harus kita jadikan sebagai mitra. Agar apa? Agar suara yang disampaikan itu cukup imbang. Karena melihat contoh, sekedar kita di perumahan, kita sebagai teman-teman yang karang taruna, mampu ikut di rapat RW, itu sudah dianggap contoh kecil dari meaningful participation seperti itu. Meaningful youth participation seperti itu, Kak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Rafisa dan tadi Razik ya untuk pendapatnya yang sangat luar biasa. Luar biasa berarti ini kayaknya aku udah nggak perlu ngejelasin lagi dong ya gimana apa itu meaningful youth participation, karena aku rasa teman-teman semua sudah sangat paham. Dan mungkin untuk dua orang lagi, Satria dan Fali, mungkin nanti di kesempatan selanjutnya ketika ada pertanyaan mungkin boleh memberikan pendapatnya gitu ya, karena mungkin untuk memangkas waktu kita juga seperti itu. Tadi luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan. Aku yakin sekali bahwasannya semakin yakin nih bahwasannya pemilihan daripada finalis dari Duta Genre Sukoharjo itu merupakan proses yang sangat bersih, yang sangat transparan, sehingga teman-teman semuanya benar-benar adalah pemuda-pemuda, remaja-remaja yang berkualitas dari Kabupaten Sukoharjo gitu ya, luar biasa sekali. Nah, jadi benar ya teman-teman dari apa yang disampaikan dari teman-teman kita tadi bahwasannya meaningful youth participation itu adalah ketika kita tuh sebagai remaja tuh bisa dilibatkan secara bermakna. Jadi tidak hanya dilibatkan itu secara simbolis, tetapi juga dan tidak hanya sebagai dekorasi semata, tetapi kita dilibatkan secara benar-benar
dibutuhkan dan dampak daripada kontribusi kita di pada suatu program itu benar-benar nyata terasa akibatnya seperti itu. Nah, jadi menurut SDGs Youth Hub, Meaningful Youth Participation itu adalah mengacu kepada keterlibatan remaja di semua tahap pengambilan keputusan. Nah, nggak cuman pada eksekusinya aja nih, tapi juga mulai dari desain kebijakan, identifikasi permasalahannya, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Nah, dan Meaningful Youth Participation ini lebih daripada keterlibatan simbolis tadi, teman-teman. Remaja memang benar-benar memiliki ruang kontribusi yang nyata untuk mendesain suatu program hingga bahkan sampai ke tahap evaluasi daripada suatu kebijakan ataupun program yang ada di sekitar kita. Nah, jadi remaja itu nggak hanya dilibatkan sebagai objek yang pasif gitu ya, tetapi kita juga sebagai subjek yang pasif yang ikut serta nih untuk membangun untuk menganalisa permasalahan yang ada di sekitar kita, yang untuk menelaah kembali apa yang diperlukan oleh lingkungan sekitar kita, hingga pada saat eksekusi dan juga evaluasi daripada kebijakan tersebut. Nah, mungkin sekian sedikit untuk apa itu MYP, mungkin boleh dibantu next, operator. Nah, mungkin untuk hal ini tadi juga sudah kita bahas ya, lebih kurang ada 4 tahap yang dimana remaja itu bisa berpartisipasi dengan penuh makna, mulai dari identifikasi masalah, pengembangan program dan kebijakan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Nah, mungkin boleh langsung di next saja. Oke. Oke, mungkin oke, sip, nggak apa-apa, di sini aja. Oke, teman-teman, sebelumnya nih aku juga pengen nanya lagi nih, kenapa sih kira-kira kalau selain yang di slide ya teman-teman ya, selain yang di slide, kenapa sih penerapan prinsip dari meaningful youth participation itu merupakan suatu hal yang baik dan harus untuk kita terapkan di lingkungan sekitar kita? Mungkin 2 orang lagi boleh, teman-teman? Oke, ada Husna dan ayo. Oke, mungkin boleh dari Husna terlebih dahulu, dan Naufal Zaki gitu ya. Oke, mungkin dari Husna terlebih dahulu, boleh dong. Aku minta pendapatnya, kenapa sih kita tuh penting nih untuk menerapkan MYP di sekitar kita, ataupun pada saat pengambilan program daripada pemerintah ataupun stakeholder lainnya, itu kita penting gitu untuk menerapkan prinsip ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Zaki dan juga Kak Nada. Sebelumnya mohon maaf ya Kak, aku berhalangan memakai virtual background karena laptop dan HP aku sama-sama nggak support gitu. Oke, izin menjawab. Menurut aku MYP itu penting karena untuk meningkatkan keefektifan Kak. Efektivitas dari pengambilan keputusan itu sendiri karena nantinya remaja itu akan memegang peranan penting di Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, oleh karena itu MYP itu penting diterapkan karena remaja sendiri yang menjadi objek dari keberlanjutan itu gitu. Jadi kalau misalkan remaja dilibatkan dalam pengambilan keputusan, otomatis keputusan yang akan diambil itu semakin efektif gitu, Kak. Gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa banget. Terima kasih Husna untuk jawaban yang sangat luar biasa. Jadi benar banget ya teman-teman. Dari MYP itu kan objek, apalagi kalau objek dari programnya itu adalah kita sebagai remaja, tentu yang lebih kenal dengan remaja kan adalah kita sendiri gitu ya. Bahkan di gender sendiri kita juga sudah menerapkan yang namanya metode peer-to-peer approach gitu ya. Supaya apa? Supaya karena yang lebih kenal dengan remaja adalah remaja itu sendiri. Dan menurut dari BPS ya, survei dari BPS, walaupun ini mungkin surveinya sudah sedikit lama ya, survei dari SDKI, mohon maaf, itu sudah sedikit lama, tahun 2017 itu menunjukkan bahwasannya ada sekitar 62% remaja perempuan dan 51% remaja laki-laki itu cenderung untuk menceritakan permasalahan mereka itu ke teman sebayanya ketimbang daripada orang tua, dan ini adalah lebih tinggi ketimbang daripada orang tua dan juga guru. Jadi ini tadi kenapa yang lebih kenal terhadap remaja itu adalah remaja itu sendiri. Jadi benar banget jawaban dari Husna. Terima kasih untuk jawabannya, luar biasa keren. Dan mungkin satu orang lagi dari Naufal Zaki, mungkin boleh Naufal?
Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Zaki dan juga Kak Nada atas waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Noval Zaki, finalis Duta Genre dari Kecamatan Sukoharjo. Nah, jadi menurut saya, kenapa toh partisipasi remaja itu sangat penting? Karena yang pertama tadi nggak jauh sama jawabannya Mbak Husna ya. Jadi kelak, sebenarnya Kak, mohon maaf Kak, agak bingung suaranya. Tidak, nggak masalah, aman-aman. Masih terdengar kok di sini. Nah, oke, jadi yang pertama itu tadi nggak jauh dari jawabannya Mbak Husna Syifa, karena untuk kedepannya yang bakal mengurus negara ini ya kita para remaja. Jadi kalau mulai saat sekarang remaja tidak mulai berpartisipasi, takutnya nanti ketika mereka sudah di waktunya untuk bekerja, untuk mengurus negara ini, takutnya mereka belum tahu apapun dan belum siap gitu Kak. Oke. Dan yang kedua mungkin bisa jadi supaya program yang terlaksana itu bisa lebih bervariatif, Kak. Jadi nggak semuanya itu bergantung pada generasi yang lebih senior. Mungkin apabila mereka juga mengajak dari golongan remaja, kalangan remaja, nah mungkin bisa menimbulkan ide-ide baru yang lebih bervariatif, Kak. Begitu. Oke, terima kasih banget untuk jawaban yang sangat luar biasa dari Naufal Zaki ya. Terima kasih banyak. Jadi benar banget ya teman-teman, kita semua setuju bahwasannya nantinya yang akan menjalankan estafet kepemimpinan ini adalah remaja itu sendiri. Dan otomatis kita perlu untuk dilibatkan, dan juga setuju banget nih sama apa yang disampaikan uh, sama Naufal Zaki tadi, bahwasannya remaja itu biasa kan lebih kreatif ya. Dan itu penting banget gitu untuk kita terapkan agar program-program itu nggak monoton, dan programnya jadi lebih menarik dan juga lebih efektif ke depannya begitu. Jadi luar biasa banget. Oke, mungkin kita sebentar ya teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamanannya sekali lagi ya. Oke, kita lanjut aja ke next materinya. Nah, kenapa sih remaja yang pelibatan remaja yang bermakna itu penting banget untuk kita terapkan gitu ya. Mungkin tadi jawaban-jawaban yang sudah teman-teman kan itu adalah jawaban yang sangat valid dan sangat kita setujui. Dan mungkin kalau boleh menambahkan sedikit teman-teman, di sini juga ada alasan demografinya atau youth bulge gitu ya, atau pelonjakan pemuda gitu. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwasanya di tahun 2025 sampai hingga 2025 yang puncaknya 2050 yang puncaknya itu 2045, itu Indonesia mengalami yang namanya bonus demografi, yang mana notabene adalah hanya terjadi sekali selama periode satu negara, dan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Dan kita ketahui sendiri bahwasannya pada bonus demografi itu uh, nantinya hampir 70% daripada penduduk yang ada di Indonesia itu didominasi oleh penduduk dengan usia produktif, terutama adalah remaja. Nah, besarnya jumlah anak muda ini menjadi tantangan sekaligus investasi gitu ya. Karena kalau kata orang itu bonus demografi itu ibarat pedang bermata dua gitu. Bisa jadi dia menjadi suatu keuntungan bagi kita, benar-benar jadi bonus gitu ya. Bisa jadi itu menjadi bencana demografi, bukan bonus demografi, karena mungkin pemerintah, masyarakat, remaja, dan pemudanya itu gagal untuk mempersiapkan generasi dengan baik hingga menuju puncak daripada bonus demografi tersebut. Nah, bayangkan aja nih, kalau kita nih sebagai pemuda yang nantinya akan memimpin bangsa ini, kita jadi nggak punya skill apa-apa, kita tidak pernah dilibatkan sama sekali di dalam pengambilan keputusan, kita tidak pernah dilibatkan sama sekali di dalam perumusan permasalahan. Nah, itu bisa jadi berdampak pada generasi kita nanti. Kita jadinya tidak bisa tidak siap dengan kondisi tersebut. Dengan banyaknya pemuda dan juga generasi yang produktif, kita tidak menjadikan bangsa ini jadi lebih baik, justru membawa suatu bencana karena saking banyaknya populasi remaja yang
yang produktif tadi membuat jumlah kebutuhan akan pekerjaan itu juga semakin meningkat, lapangan pekerjaan menyempit, sehingga kita tidak siap nih dengan kondisi-kondisi tersebut. Jika tidak dipersiapkan sekarang, jika kita tidak dipersiapkan dari sekarang, maka kita tidak akan pernah bisa untuk memproyeksikan ke depan kita bakal membuat solusi seperti apa dalam menghadapi bonus demografi ini. Maka daripada itu, prinsip MYP ini sudah sangat penting untuk kita terapkan dari sekarang, mulai dari lingkungan terdekat kita, seperti itu, yang nggak harus mulai dari kebijakan pemerintah, tetapi dengan teman-teman nih, gabung ke genre, gabung ke organisasi-organisasi yang ada di sekolah maupun di kampus, itu juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari prinsip meaningful youth participation ini sendiri, karena teman-teman di situ sudah berani mengambil langkah, sudah berani mengambil inisiasi untuk merumuskan suatu permasalahan yang mungkin organisasi ataupun komunitas teman-teman sendiri itu punya konsentrasinya masing-masing, seperti itu. Nah, mungkin boleh di next saja. Mungkin operatornya boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu adalah melibatkan membangun efektivitas program. Nah, ini mungkin seperti yang sudah disebutkan sama salah satu teman kita tadi ya, bahwasannya melibatkan anak muda secara bermakna juga melibatkan mereka sebagai subjek dalam menjalankan program, bukan hanya sebagai objek atau penerima manfaat. Nah, dengan itu, anak muda dapat mengasah kepekaan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, membuat kebijakan tepat sasaran dan sesuai dengan menjawab kebutuhan anak muda yang secara efektif mencapai tujuan dan dampak yang diharapkan. Nah, mungkin hal ini tadi sudah kita diskusikan. Oke, sekarang kita masuk ke membangun lingkungan yang positif antara anak muda dan orang dewasa. Nah, seringkali kita beranggapan bahwasannya, bukan kita ya, mungkin orang-orang di luar sana beranggapan bahwasannya remaja ini tidak bisa berkolaborasi dengan orang dewasa karena perbedaan generasi, karena perbedaan tadi cara pandang, sudut pandang, dan juga point of view dari kedua generasi ini, itu membuat stigma bahwasannya remaja itu, anak muda itu tidak akan bisa pernah dikolaborasikan dengan orang tua. Nah, dengan kita menerapkan prinsip meaningful participation ini, kemitraan yang terbangun dengan menekankan pada proses saling membangun kekuatan antara anak muda dan juga orang dewasa dapat mengubah nilai dan juga norma di masyarakat yang memandang anak muda itu sebagai pihak yang tidak berdaya, atau mengubah pandangan bahwa orang dewasa itu tidak bisa bermitra secara positif dengan anak muda. Nah, dengan kita menerapkan prinsip ini, teman-teman, kita bisa merubah pandangan-pandangan orang yang mungkin masih belum terinformasi dengan hal-hal seperti ini. Itu bisa jadi mereka jadi lebih terbuka nih, dan juga mulai membuka pandangannya, membuka pikirannya untuk dapat menerapkan prinsip meaningful participation ini juga. Nah, jadi dengan adanya kita mengkampanyekan prinsip MYP ini, kita juga bisa mendukung nih untuk kedepannya harmonisasi antara orang tua dan juga anak muda itu bisa berjalan lebih baik lagi, dan merubah pandangan-pandangan negatif terkait dengan bahwasannya anak muda dan orang dewasa itu tidak bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan generasi yang lebih baik, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Nah, mungkin demikian. Mungkin selanjutnya boleh di next lagi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke non-meaningful youth participation, ya teman-teman, atau yang bukan termasuk meaningful youth participation itu seperti apa sih? Yang pertama adalah manipulasi, yang kedua adalah tokenism atau tokenisme, gitu ya. Nah, manipulasi itu seperti apa, teman-teman? Remaja ini hanya menjadi sekedar dekorasi semata. Jadi ketika pelibatan itu berlangsung, ketika pemerintah ataupun siapapun stakeholder yang menarik remaja untuk berpartisipasi, mereka hanya menjadikan kita sebagai dekorasi semata saja, menjadikan kita sebagai pajangan semata agar terlihat bahwasannya mereka sudah mengajak remaja nih, mereka sudah mengajak remaja untuk berpartisipasi, berarti itu sudah selesai gitu ya, tanggung jawab sudah selesai. Nah, ini sebenarnya masih kurang tepat, dan dilibatkan dalam kegiatan tetapi tidak bisa memberikan opini mereka. Nah, kita dilibatkan nih dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan ataupun di yang ada di lingkungan sekitar kita, tetapi kita tidak benar-benar
bisa memberikan pendapat kita tidak bisa bebas untuk beropini ketika proses pengambilan keputusan daripada kebijakan tersebut atau program tersebut. Nah, yang ketiga adalah tidak memiliki tanggung jawab walaupun tahu tujuan kegiatan tersebut. Nah, kita tidak berikan tanggung jawab sekali, jadi ya udah kita cuma sekedar datang, kita cuma sekedar diajak untuk ikut programnya mereka, tetapi kita tidak tahu nih tujuan dari program tersebut apa sebenarnya. Nah, yang selanjutnya adalah tokenism atau tidak dapat memiliki hak untuk berpendapat. Kita dibatasi haknya, kita seperti mungkin mirip-mirip juga seperti manipulasi tadi, tapi kita tidak bisa memberikan pendapat yang mungkin benar-benar bisa merancang suatu keputusan gitu ya. Dan yang kedua adalah tidak memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan dan juga tidak memiliki tanggung jawab. Nah, yang ketiga mungkin bebas untuk memilih dan mendapatkan informasi. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu bentuk daripada tokenism atau tokenisme itu sendiri. Dan ini adalah bentuk bukan dari penerapan prinsip pelibatan pemuda ataupun pelibatan remaja yang bermakna. Oke, mungkin boleh kita next lagi kali ya. Oke, Bapak operator ya, siapa yang operator? Boleh dong kita minta next slide-nya. Oke. Oke, nah berikut teman-teman bisa lihat ya di screen-nya itu ada tangga partisipasi. Nah, jadi model ini ataupun ilustrasi ini merupakan ilustrasi dari Roger Hart pada tahun 1992 tentang tangga partisipasi anak. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau dari urutan tangganya itu paling bawah itu adalah manipulation, decoration, dan tokenism. Nah, mungkin ini ada 3 hal tadi mungkin sudah kita bahas di sebelumnya, dan itu adalah bukan bentuk daripada partisipasi teman-teman. Dan kita juga lihat di atasnya itu ada 5 anak tangga lagi yang dimana itu masing-masing nomornya itu semakin menunjukkan tingkat daripada partisipasi yang baik itu seperti apa. Jadi semakin tinggi anak tangganya itu semakin baik pula bentuk partisipasinya. Nah, yang keempat itu adalah assign but inform. Nah, itu sudah masuk sebagai partisipasi, tapi itu paling rendah levelnya teman-teman. Nah, jadi bentuknya itu adalah kita sebagai remaja itu ditugaskan tetapi diinformasikan. Nah, jadi kita memang ditugaskan nih, tapi kita tahu apa yang menjadi tujuannya, seperti apa bentuk kegiatannya. Nah, tapi itu adalah level terendah daripada partisipasi yang melibatkan anak remaja. Nah, yang kelima atau yang kedua dari yang termasuk daripada kategori partisipasi yaitu dikonsultasikan dan diinformasikan. Nah, jadi kita ini sudah sedikit naik level gitu ya. Kita sudah mulai dikonsultasikan. Jadi orang tua sudah mulai berdiskusi dengan remaja dan juga diinformasikan seperti itu. Nah, yang keenam adalah keputusan bersama dengan anak-anak dan dimulai oleh orang dewasa. Ya, walaupun memang di sini sudah lebih baik juga. Walaupun memang inisiasinya itu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi keputusan yang nantinya dibuat itu melibatkan anak muda juga, remaja juga. Nah, dan yang selanjutnya dimulai dan diarahkan oleh anak ataupun oleh pemuda. Nah, jadi di sini sudah mulai mendekati sempurna ya, yang dimana inisiasi tersebut dimulai oleh remaja atas keresahan remaja itu sendiri yang ada di sekitarnya, dan kemudian diputuskan bersama dan dia juga diarahkan oleh anak nih. Nah, itu juga sudah hampir mencapai level yang sempurna. Dan yang terakhir ataupun yang di tingkat ke-8 yang tertinggi itu adalah keputusan bersama dengan orang dewasa yang dimulai oleh anak. Nah, yang dimana kalau tadi itu mungkin tidak melibatkan orang tua, tetapi di sini kita adalah keputusannya itu kita rancang bersama dengan orang tua. Namun yang menginisiasi terlebih dahulu daripada kebijakan ataupun program tersebut adalah anak-anak atas keresahan yang dirasakan oleh anak-anak ataupun pemuda itu sendiri. Nah, mungkin sekian untuk tangga partisipasi. Kita boleh next slide lagi ke tantangan yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Nah, beberapa tantangan yang kita rasakan mungkin teman-teman nanti aku juga bakal minta sharingnya gitu ya, seperti apa tantangan yang teman-teman hadapi.
mungkin ini adalah tantangan secara umum yang kita hadapi. Yang pertama adalah pandangan bahwa remaja itu kurang dewasa ataupun masih belum maksimal ya. Walaupun ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, teman-teman. Kita juga harus sadar gitu ya bahwasannya kapasitas kita itu masih memang belum sebagus orang tua. Tetapi kalau kita tidak pernah dibiarkan untuk mencoba, untuk bisa untuk membantu, satu saat kita juga tidak akan pernah berani untuk menginisiasi program-program ataupun menginisiasi menganalisa suatu masalah yang mungkin itu sudah menjadi keresahan kita, sudah menjadi hal yang menurut kita sudah harus diselesaikan seperti itu. Jadi kita tidak akan pernah berani kalau memang pandangannya seperti ini terus. Ya tentu saja kita membutuhkan yang namanya peranan daripada orang tua sebagai orang tua kita untuk membimbing, untuk membina kita agar mungkin program-program yang sudah kita idekan tersebut ya, karena emang anak muda ini kan sangat idealis ya. Kita nih di usia-usia sekarang ini sangat semangat gitu, sangat ada aja idenya yang pengen kita lakukan gitu. Tetapi mungkin dengan adanya orang tua mungkin itu bisa jadi lebih balance, lebih seimbang. Jadi antara idealitas dan juga realitas itu jadi lebih bisa nyambung dan bisa jadi lebih masuk untuk kita kerjakan bersama. Dan yang kedua adalah pemberian ruang yang hanya simbolik. Nah, mungkin tadi sudah berulang kali juga kita sampaikan ya teman-teman, kita bahas juga bahwasannya pemberian ruang ini hanya simbolik itu sering banget ya. Bahkan di duta-duta itu sering banget kita lihat, nggak cuma duta sebenarnya, tapi banyak sekali kegiatan ataupun pelaksanaannya seperti itu terjadi. Kita remaja cuma diundang, cuma datang, duduk, diam, pulang gitu kan ya. Nah itu sering banget, dan juga hanya sebagai dekorasi saja gitu. Kayak misal kalau duta ini, teman-teman ini mohon maaf ya, bukan maksud apa-apa, tetapi terkadang kalau teman-teman itu diundang dari siapa aja nih, misalnya kalau dari kantor teman-teman sendiri nih, kalau di kecamatan mungkin aku masih belum paham ya itu ke siapa gitu ya, yang biasanya yang mengusulkan kita. Tapi biasanya kalau aku di BKKBN itu terkadang walaupun memang penerapannya sudah sangat baik, tapi terkadang juga ya namanya juga manusia ya, pasti punya kekurangan gitu ya. Jadi aku terkadang diajak dan itu diundang tuh sebagai apa ya, istilahnya cuma pajangan aja nih. Nah di situ tapi dengan adanya niat untuk menerapkan prinsip meaningful participation ini, aku juga mulai menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin bisa menyampaikan dengan baik, orang-orang yang dekat nih dengan orang-orang dewasa yang juga dekat dengan remaja, dengan kita, dengan anak genre itu, supaya menyampaikan bahwasannya setidaknya itu dikasih tahu nih, ini dalam bentuk siapa yang pengen kita jumpai, tujuannya seperti apa. Bukan berarti kita tidak mau untuk jadi pajangan gitu ya teman. Apa sih kalau istilahnya aku lupa lagi. Sebagai simbol seperti itu, cuma menyambut tamu, dan itu sebenarnya tidak masalah sama sekali. Tapi mungkin terkadang jarang diinformasikan dan tiba-tiba mendadak aja. Nah itu mungkin teman-teman kalau memang pernah kejadian seperti itu mungkin boleh disuarakan juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah keterbatasan akses informasi dan kapasitas literasi. Dan ya tidak bisa kita pungkiri juga bahwasannya generasi yang di atas kita itu masih minim sekali ya teman-teman pengetahuan mereka terkait dengan teknologi, sehingga prinsip-prinsip MYP ini terkadang masih belum sampai nih ke orang-orang tua kita, ke generasi-generasi di atas kita, sehingga keterbatasan inilah yang menjadi PR yang bagi kita untuk menyampaikan, untuk mengkampanyekan secara terus-menerus, secara ya walaupun tidak secara skala besar sekaligus, tapi mungkin dengan usaha kita yang pelan-pelan, insya Allah kita bisa mewujudkan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan sistemik dan kebijakan yang inklusif. Nah ini juga sering banget kita dapatkan di lingkungan sekitar kita ya, tapi realitasnya memang seperti itu. Tapi mungkin itu tidak akan menyuruhkan semangat kita juga, insya Allah, untuk terus memberikan kampanye-kampanye ini, terus untuk mengadvokasikan bahwasannya prinsip MYP ini sangat penting. Karena kalau kita lihat dari dasar hukumnya gitu ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan itu juga sudah mengharuskan pemerintah berkolaborasi dengan anak muda, yang mana terutama program tersebut kena langsung ke remajanya, mengenai remaja itu sendiri, dan itu sudah diwajibkan begitu. Dan di genre alhamdulillah selama ini kita lihat ya di BKKBN, di Kemenduk Bangga, itu selama ini yang aku rasakan itu sudah
menerapkan MYP dengan cukup baik, walaupun memang masih ada kekurangan, tapi mungkin itu sudah cukup baik menurut aku karena dari perumusan masalah, dari ini teman-teman yang sekarang sedang menginisiasi keberlanjutan dari proses pemilihan duta ini juga menurutku juga salah satu bentuk MYP yang baik. Teman-teman panitia pemilihan duta genre Kabupaten Sukoharjo ini menurut aku juga salah satu bentuk nyata daripada penerapan prinsip meaningful youth participation itu sendiri. Nah, oke. Nah, mungkin sekarang aku lebih pengen bertanya nih, kita berdiskusi ya teman-teman. Ini mungkin siapa saja boleh menjawab ya teman-teman. Mungkin pertanyaan yang aku ingin tanyakan teman-teman semua adalah mungkin ini di komunitas teman-teman semua, di lingkungan sekitar, peran apa sih yang bisa kita lakukan teman-teman? Atau teman-teman punya cerita nih yang menarik untuk diceritakan terkait dengan penerapan prinsip meaningful youth participation ini di lingkungan teman-teman semua, di komunitas teman-teman semua, atau di organisasi teman-teman semua. Boleh dong aku minta siapa aja gitu. Boleh nih siapa aja, nggak harus 1-2 orang, mungkin kita lebih ke diskusi ya, karena tadi di awal aku juga udah sampaikan ya teman-teman, aku pengennya kita juga sama-sama belajar, sama-sama memberikan sharingnya. Aku juga pengen belajar dari teman-teman semua yang ada di sini, karena aku lihat tadi teman-teman luar biasa banget dari beberapa orang yang sudah memberikan opininya. Teman-teman itu luar biasa, aku nggak nyangka nih di level kabupaten teman-teman sudah mempunyai pengetahuan yang sebegitu kerennya, itu luar biasa bagi aku. Nah, mungkin boleh dong siapa aja yang pengen memberikan pandangannya. Oke, Razik lagi. Nggak apa-apa deh. Oke, lanjut Razik. Ada Azahana Diva juga. Mungkin boleh mungkin aku pengen dari Azana dulu deh. Mungkin boleh ya, karena mungkin tadi Razik sudah, tapi setelah ini nggak apa-apa, Razik lagi. Cuman pengen ke orang baru dulu kali ya. Oke, baik Kak. Apakah udah terdengar? Sudah terdengar, jelas. Oke, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya pengalaman aku mengenai meaning youth participation ini, mungkin aku bisa cerita pengalaman ketika aku ikut di Karang Taruna di masyarakat ya Kak ya. Dan di situ aku berperan aktif dalam keterlibatan kegiatan-kegiatan di Karang Taruna, apalagi event-event ini kan ada 17-an Agustus itu ya Kak. Dan itu pastinya terlibat dari rangkaian acara dari awal, dari penyusunan panitia hingga perencanaan-perencanaan eh, hari-hari tanggal yang akan ditentukan sampai perlombaan-perlombaan sampai evaluasi yang dilakukan nanti. Kemudian aku juga ikut di organisasi mahasiswa di kampus. Nah, itu juga banyak program-program kerja yang aku terlibat juga di situ. Dan terkadang aku juga sebagai ketua panitianya, sehingga aku bisa menghandle dari mulai perencanaan, pengambilan keputusan, dan juga sampai evaluasi. Begitu, Kak. Oke, berarti di lingkungan sekitar Azana itu sudah sangat Iya. luar biasa ya mensupport dan juga sudah menerapkan nih prinsip dari MYP luar biasa. Keren, keren, keren. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin boleh dari Razik terlebih dahulu ya. Mungkin boleh teman-teman yang lain juga nanti boleh ya. Baik, izin menjawab ya Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Razik Berkarni dari Kecamatan Kartasura. Jadi mungkin based on my experience aja nih Kak. Jadi waktu SMA memang saya sempat mengikuti beberapa organisasi yang salah satunya itu adalah organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa kita kenal dengan OSIS. Nah, yang dimana jujur for information juga saya apa ya sejak SMA itu baru bisa get out from our comfort zone, kayak baru bisa keluar dari zona nyaman. Maka dari itu saya mencoba dan memberanikan diri untuk mendaftar sebagai ketua OSIS. Nah, dan di mana dengan pengalaman ini saya banyak menemukan hal-hal baru Kak, di mana bagaimana caranya kita sebagai ketua dapat mengkoordinir anggotanya, bagaimana caranya kita sebagai ketua dapat objektif seperti itu. Jadi kita dapat melibatkan nih semua argumen mereka. Jadi tidak serta-merta saya hanya mengambil keputusan, kemudian hanya melihat sisi dampak misalnya dari plan A gimana, dampaknya plan B gimana, tapi memang kita
secara musyawarah dan menyeluruh seperti itu. Sama sebenarnya sama yang diberikan pengalaman dari Kak Diva tadi, bahwasanya ada juga beberapa program kerja yang pernah saya jalankan dan itu bagi saya cukup besar ya Kak. Kebetulan waktu itu program kerjanya tingkat provinsi dan di mana memang di situ kita sama-sama dilatih gitu sebagai teman sebaya, dilatih untuk dapat berkontribusi dan berkolaborasi bersama seperti itu. Mulai dari menyusun kepanitiaan bahkan mencari sponsorship yang memang itu saya anggap memang sangat sulit seperti itu dan kondisinya memang di situ tanggung jawabnya cukup besar ya, apalagi sebagai penanggung jawab kegiatan yang dimana cakupannya juga besar seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak. Keren-keren. Ternyata pengalaman teman-teman semua di sini jauh lebih besar gitu ya dari apa yang aku ekspektasikan. Luar biasa banget dan tentu saja tadi banyak banget ya hal-hal yang bisa dilakukan yang sudah teman-teman terapkan juga pada saat di organisasi teman-teman semua, bahkan tadi ada yang pernah jadi ketua panitianya gitu ya, dan sempat di OSIS juga, dan itu luar biasa banget. Teman-teman berarti sudah dari dulu nih sudah menerapkan prinsip MYP itu, mungkin dulu masih belum kenal istilahnya, tetapi mungkin sudah diterapkan seperti itu ya. Luar biasa. Nah, mungkin aku pengen ke siapa dulu nih? Ke Muhammad Zainal Arif deh. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zainal Arif dari Kecamatan Baru. Jadi di sini ingin sedikit sharing. Kebetulan saya mengikuti organisasi di kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Dan kebetulan saya menjadi staf di Kementerian Lingkungan Hidup, di mana banyak sekali pengalaman yang tentunya saya lakukan. Dan waktu itu memang saya belum mengetahui uh, MYP sendiri gitu, Meaningful Youth Participation. Tapi setelah saya tahu, ternyata tuh aku udah menjalankan ini gitu. Jadi pernah beberapa waktu menjalankan proker di mana di situ tuh kita membuat suatu program, yaitu tuh menanam bersama gitu. Kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan di situ apa sih sebenarnya peran kita sebagai remaja. Jadi kita tuh kan lebih melek teknologi ya kayak. Jadi menurut aku kita tuh bisa ngasih insight baru buat DLH karena waktu itu DLH tuh ngasih saran itu masih yang ibarat konvensional gitu, masih cara-cara menanam secara tradisional, terus masih dengan cara-cara yang istilahnya masih zaman dahulu gitu. Nah, jadi di situ tuh kita berperan untuk gimana sih caranya biar lebih mudah, biar lebih kita tuh gampang dan hasilnya itu juga memuaskan gitu. Tentunya di situ aku ngerasa bahwa kita tuh juga bisa dapat pengalaman yang baik bareng-bareng sama teman-teman juga. Terus kita juga dapat pengetahuan baru karena kita juga mau effort buat nyari tahu bagaimana sih sebenarnya cara buat nanam yang baik, cara buat perawatan yang baik. Seperti itu sih Kak mungkin. Oke, mungkin Zainal jadi luar biasa banget ya, udah bisa menyarankan langsung nih ke pemangku kepentingan, kepada pemerintah dalam hal ini DLHK gitu ya, dalam memberikan, wah ternyata kita juga bisa loh tidak menggunakan cara lama lagi, tapi juga sedikit berinovasi. Nah, mungkin ini ada satu kelebihan juga yang mana seperti kita sudah bahas tadi ya teman-teman, bahwasannya remaja ini memang sangat kreatif, dan hal ini tuh memang harus terus menerus kita jalankan, dan luar biasa banget teman-teman semua dari ceritanya tadi sudah kenal dengan MYP itu seperti apa, sudah pernah menerapkan juga, dan itu adalah satu hal yang menurut aku jarang banget kita ditemukan di tempat-tempat yang lain gitu ya, selain Sukoharjo gitu. Nah, mungkin aku pengen ke satu orang lagi deh sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku pengen cari yang orang yang berbeda gitu ya. Yang raise hand ini siapa yang belum ya? Sekar tadi udah belum ya? Belum, Kak. Belum ya? Oke, mungkin aku pengen dengar dari sini. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Kak Zaki. Sama-sama. Ya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sekar Maya Arum, saya dari Kecamatan Sukoharjo. Pengalaman saya menjadi seorang MYP atau mengikuti Meaningful Youth Participation ini di desa saya sendiri, Kak, di Karang Taruna. Ini bekerja sama dengan RT RW, dan saya sebagai remaja Karang Taruna diberi
kesempatan untuk menggagas program mengenai judul program, temanya, seperti gerak jalan, terus juga sebagai inisiator programnya, melakukan pelaksanaan kegiatannya gimana, nanti rondonnya gimana, melakukan evaluasinya nanti gimana, dan remaja Karang Taruna ini diberi hak penuh atas dasar RT dan RW-nya. Dan juga di kuliah juga Kak, saya juga bekerja sama dengan Sasmita Jiwa. Jadi organisasi saya sendiri itu PIK Cakra, Kak. Jadi saya sebagai penggagasnya, sebagai divisi acaranya, menentukan keputusannya dalam menjalankan acara, juga sebagai inisiator programnya, gimana pelaksanaan kegiatannya, dan juga mengevaluasi panitia-panitia lainnya. Seperti itu Kak Zaki, terima kasih banyak. Keren. Berarti tadi Sekar juga sudah sama ya, kayak teman-teman yang lain juga sudah pernah melakukan banyak hal nih yang bisa dilakukan dari organisasi itu dalam menerapkan prinsip meaningful youth participation gitu. Nggak cuma di lingkungan kampungnya saja, nggak di kelurahan ataupun nggak cuma di kelurahan, nggak cuma di RT RW-nya aja, tapi juga sampai ke kampus itu juga sudah menerapkan gitu. Jadi luar biasa banget. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, jadi mungkin karena masih ada satu pertanyaan lagi nih sebenarnya yang aku pengen diskusikan sama teman-teman semua. Jadi mungkin yang lain boleh nanti ya, untuk yang masih belum dapat tadi bagiannya boleh di sesi kali ini sekarang gitu ya, kita ganti pertanyaannya supaya juga kita pangkas waktunya gitu ya teman-teman. Oke. Di next slide-nya pertanyaannya, oke, mungkin boleh next ini. Nah, apakah komunitasmu sudah menerapkan MYP? Nah, mungkin dari tadi yang aku dengar nih teman-teman semua, komunitasnya sudah pada tahu, sudah pada menerapkan prinsip MYP ini. Nah, mungkin ada nggak sih cerita yang sedikit berbeda dari teman semuanya, yang mungkin itu belum di komunitas teman-teman itu belum pernah nih, ataupun tidak pernah menerapkan yang namanya MYP ini. Ada nggak kira-kira cerita yang berbeda teman-teman? Dan seperti apa sih respon teman-teman dalam menanggapi permasalahan tersebut? Nah, mungkin pertanyaannya agak aku tambah ya, karena dari tadi aku lihat teman-teman semua itu udah pada komunitasnya itu sudah sangat positif, sudah sangat menerapkan. Nah, mungkin tadi pertanyaannya sedikit aku tambah, kalau memang ada yang belum menerapkan, seperti apa sih respon teman-teman? Mungkin ada nggak yang pengen raise hand atau yang berbagi cerita teman-teman? Oke, di sini ada mungkin tadi Rafisa tadi sudah ya. Mungkin aku coba alihin ke Fatih. Mungkin boleh Fatih? Oke Kak, izin perkenalkan, nama saya Fatih Fajar Agustin dari Kecamatan Tawangsari. Ini saya menyinggung tentang Karang Taruna di desa saya, karena di beberapa tahun terakhir itu pasif dan untuk beberapa SDM-nya itu mengalami penurunan. Kemarin terakhir itu rapat 17-an, itu belum menerapkan sepenuhnya MYP. Jadi kayak ketuanya itu otoriter gitu loh Kak. Jadi kalau nggak ini, nggak. Bahkan saya ketika usul aja dimarahin. Wih, ini garing manut, wae. Nah, gitu. Terus saya kemarin juga memberikan ruang kepada adik-adik yang baru join, agar mereka itu tidak berpandangan buruk pada Karang Taruna. Jadi saya itu memberikan inisiatif kayak gini. Ayo adik-adik, kalian mau usul apa? Silahkan, nggak apa-apa. Saya gitu. Ketuanya itu diam langsung lihat saya Kak. Ya gimana lagi biar generasi selanjutnya itu nggak benci sama Karang Taruna gitu Kak. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini menurut aku adalah salah satu pendapat terkeren ya, dan salah satu respon terkeren dari Fatih, karena tadi Fatih itu tidak langsung ngejudge, langsung kayak nggak langsung kayak marah-marah ke pengurus Karang Taruna yang sedang mengkoordinir kegiatan tersebut, tetapi juga memberikan hal positif nih, memberikan feedback yang justru baik ke arah pengurusnya, sehingga adik-adik itu lebih termotivasi, tidak benci kepada Karang Taruna ini, dan juga pengurusnya itu jadi lebih sadar, wah ternyata memang anak muda itu perlu untuk diajak, dan responnya itu sangat baik, dan bahkan bisa lebih dewasa ketimbang orang dewasa itu sendiri. Jadi wah, aku salut banget sama respon yang Fatih berikan tadi ya, dan berdasarkan pengalaman itu luar biasa banget, keren banget balik semua teman-teman yang ada di sini gitu, luar biasa. Nah, mungkin aku pengen dengar cerita-cerita teman lain dulu nih, lagi nih gitu.
Oke, di sini sudah ada. Mungkin tadi Rafisa duluan ya, ketimbang Raihan ya. Mungkin kita dengar dari Rafisa, abis itu balik ke Raihan gitu, boleh ya? Oke. Oke Kak, di sini mungkin aku mau menceritakan pengalamanku di dunia akademisi itu sendiri sih Kak. Karena kan aku sekarang udah masuk ke dunia perkuliahan ya. Dimana kemarin tuh ada program dari kampusku itu sendiri. Karena aku kuliahnya di FISIP, judulnya FISIP Insight. Dimana dosen-dosen yang melakukan penelitian itu presentasi hasilnya di depan sesama dosen. Dan ada beberapa teman-teman mahasiswa yang ikut di sana. Yang bisa dibilang ini tuh menerapkan MYP ya Kak. Menurut kami di awal karena memang di situ merasa bangga dong Kak, proud di mana kita duduk sama dosen-dosen dan yang presentasi pun itu dosen sendiri, seorang mahasiswa. Nah, tapi ketika setelah di balik itu, setelah program ini dijalankan, mulai ada dosen-dosen yang mencari mahasiswa yang memang mau diajak berkolaborasi. Nah, namun perlu aku sadarin ternyata banyak nggak semua dosen, tapi ada beberapa dosen yang membungkus narasi MYP yang sebenarnya cuman ingin memanfaatkan mahasiswa-mahasiswanya. Nah, itu yang menurutku agak cukup bahaya sih, Kak. Karena ya bener yang Kakak bilang bahwa kita nih masih masa remaja, bener-bener idealnya tuh, bener-bener idealis itu masih terjaga banget. Nah, ketika orang-orang yang lebih dewasa itu mengetahui itu, takutnya kita jadi dimanfaatkan atas kondisi idealis yang bener-bener masih terawat di dalam diri anak-anak remaja seperti itu. Mungkin ceritaku arahnya lebih ke arah situ sih Kak. Wah, ternyata bener ya praktek tersebut masih ada ya teman-teman. Dan tapi mungkin aku pengen nanya lagi deh sama Rafisa nih, pengen melanjutkan dari pertanyaan tersebut. Nah, kemudian respon yang Rafisa berikan terhadap perlakuan tersebut seperti apa sih? Boleh nggak diceritain juga responnya seperti apa gitu? Oke, karena pada awal itu kan karena aku juga masih semester awal ya Kak, ketika diajak dosen ini bener-bener ya excited, bener kondisi idealnya teman-teman. Dan aku pribadi pun kayak lagi dikasih makan gitu loh, disuapin sama sesuatu yang merasa yang dilihat wah di awal masuk perkuliahan. Ketika aku sudah sadar, ya aku menganggap ini sudah aku terjuni, ya aku mengambil sisi positifnya apa, ya aku mampu melihat bahwa dunia itu punya sudut pandang lebih luas dan juga diajak meneliti itu kan jadi poin plus ya Kak. Aku mampu mengikuti apa yang biasanya dosen lakukan yaitu lewat penelitian-penelitian itu. Nah, tapi ketika nanti ke depannya takutnya kalau misal aku nggak mulai menyadari itu kan jadi istilahnya pisau bermata dua tuh. Nah, mulai aku menyadarkan ke teman-teman, tapi bukan berarti harus nurut nih, harus itu tuh dosen ini tuh ini loh ngeksploitasi dan lain enggak. Aku mengarahkannya bukan untuk langsung judging ya, tapi mulai pintar-pintar untuk membagi plus minus dari tawaran yang diberikan seperti itu, Kak. Oke, luar biasa banget juga respon dari Rafisa. Terima kasih banyak ya. Jadi setidaknya walaupun emang masih power kita masih tidak begitu memadai pada saat itu, mungkin masih semester 1 masih belum tahu apa-apa nih, tapi Rafisa juga sudah memberikan respon yang sangat baik dengan menyadari hal tersebut dan juga mengingatkan kepada teman-temannya itu merupakan salah satu bentuk respon yang sangat luar biasa juga. Terima kasih Rafisa untuk pengalaman yang sangat luar biasa dan mungkin sekarang terakhir kita masuk ke Raihan Falevi. Boleh dong, dari tadi kita udah resen terus ya, capek ya. Mohon maaf, Rehan masih baru dikasih sekarang gitu kesempatannya. Halo Kak, selamat malam Kak Zaki, gimana kabarnya? Selamat malam Rehan, alhamdulillah sehat luar biasa. Wow, keren-keren. Jadi kalau di organisasi aku sendiri itu malah yang dia tuh emang kita harus untuk berpendapat gitu Kak. Salah satunya kemarin itu ada proker kita yang kerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta itu. Yang dimana kita tuh membuat yang namanya Rumah Baca Nawala, yaitu tuh rumah baca yang dimana itu bisa meningkatkan kemampuan atau minat baca lagi di kalangan remaja yang seperti kita tahu Kak, kayak orang-orang tuh sekarang apalagi remaja ya, orangnya tuh kayak males baca, pengennya tuh kayak lihat HP aja, lihat TikTok kayak gitu. Nah, kita menciptakan rumah baca itu untuk meningkatkan minat baca di Kota Surakarta. Seperti itu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan yang namanya
SMA Regina Pacis di Surakarta juga, yang dimana itu kayak kita merangkul remaja yang salah satu aja gitu untuk membantu apa ya namanya kayak ngebus gitu loh. Jadi nggak semuanya kita rangkul, tapi kayak salah satu dulu, nanti kita baru ngerangkul semuanya seperti itu. Dan kita membuat rumah baca Nawala itu tuh kayak dari apa namanya, dari pengumpulan sampah yang ada di titik-titik yang udah kita kasih tempat sampah. Jadi kita tetap memperhatikan lingkungan gitu, Kak. Seperti itu. Oke, luar biasa banget. Tadi Raihan ya pengalamannya luar biasa. Jadi organisasinya sudah sangat baik. Bahkan justru di-push nih untuk memberikan pendapat terus supaya kita semua tuh memang nggak ada yang no one left behind gitu ya. Nggak ada yang ketinggalan nih satu orang pun. Jadi benar-benar seluruh anggotanya memang harus ikut serta, harus di-push buat memberikan kontribusi terbaik mereka gitu ya. Jadi tadi hasilnya juga jadi lebih maksimal gitu ya. Jadi lebih prokernya jadi lebih gampang terjalankan gitu. Jadi dan tujuan-tujuan yang tadi sudah kita tentukan di awal itu juga jadi lebih mudah tercapai. Dan bahkan tadi nggak cuma melibatkan satu sektor saja, nggak cuma di bidang literasi aja, tapi juga dari segi lingkungannya juga ikut terbantu gitu ya. Wah, luar biasa banget. Keren. Nah, mungkin teman-teman ini berhubung kita juga waktunya sudah menunjukkan 30 menit lagi lebih kurang, karena waktu yang diberikan itu ke aku sampai pukul 9 ya, 9 malam ya teman, pukul 21.00. Nah, mungkin yang pengen aku sampaikan, mungkin kalau ada hal-hal yang pengen teman-teman diskusikan, atau pengen mungkin tadi ada dari penyampaian aku yang teman-teman ini kayaknya kurang setuju nih sama apa yang aku sampaikan, boleh banget. Atau teman-teman pengen sharing lagi, atau teman-teman pengen bertanya sesuatu yang mungkin itu bersama pengalaman aku, itu boleh banget teman-teman mungkin di sesi ini. Atau aku lemparkan ke moderator nih. Ini aku kayak langsung ngambil jatahnya moderator ya. Ini Mbak Nada, ini gimana nih? Ada pengembalian ke moderator lagi, atau ini langsung aku ambil alih nih? Mohon maaf. Oke, kalau Mas Zaki berkenan secara langsung tidak apa-apa, tapi kalau mau saya moderatori juga tidak apa-apa, Mas. Oke. Mungkin nggak apa-apa dialihkan ke Mbak Nada aja ya. Oh iya. Baik, terima kasih Kak Zaki atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan tentunya dapat menambah wawasan kita terkait meaningful youth participation. Nah, kini kita sampai pada saat sesi Q&A. Ini nanti akan terdiri dari 2 termin. Pertama kita buka termin 1 dulu untuk 3 penanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan pendapatnya untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada 3 raise hand. Nanti Kak Zaki ingin langsung menjawab 3 pertanyaan atau satu-satu terlebih dahulu, Kak Zaki? Kayaknya karena aku orangnya agak sedikit pelupaan gitu ya. Jadi kayaknya aku dijawab satu persatu dulu kayaknya, boleh ya? Boleh, Kak Zaki. Baik, tadi dari raise hand pertama ada Husna Syifa dari Mojo 8. Silahkan boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Nada atas kesempatannya. Izin bertanya Kak Zaki. Saya Husna Syifa dari Kecamatan Mojo 8. Jadi gini Kak, aku sebenarnya masih sedikit bingung di suatu keadaan yang dimana aku tuh masih sering ngalamin tadi Kak, yang kalau misalkan anak muda itu dianggap sebagai orang yang pengalamannya itu belum banyak, jadi kayak masih minim pengetahuan gitu, kayak masih sering dianggap bahwa kamu tuh ngerti apa sih gitu, karena aku udah lebih dari 3 kali mungkin ya Kak, pernah menyuarakan pendapat gitu di tempat aku, di organisasi tuh kayak dibilang, kamu tuh belum cukup pengalamannya, nanti kalau misalkan resikonya gini, kamu belum ngerti gitu, dan itu orang yang emang lebih tua dari aku gitu Kak. Nah, jujur di situ tuh kadang bikin aku kayak, ya udahlah, kalian aja lah yang lebih ngerti gitu, dan itu tuh kadang impact-nya tuh berkepanjangan gitu Kak. Nah itu menurut Kak Zaki sendiri cara menghadapinya gimana Kak gitu. Terima kasih Kak Zaki. Oke, sama-sama Husna. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin langsung aku jawab aja ya, Mbak Nada. Oke, mungkin pengalaman yang Husna rasakan tadi mungkin juga aku sedikit relate ya. Pada saat itu aku juga pernah merasakan pengalaman yang sama. Nah, namun gimana sih cara kita untuk menghadapinya? Nah, kalau boleh sedikit bercerita teman-teman,
Di kampung aku ya, aku tuh jauh tinggal di pedalamannya di Aceh, teman-teman. Jadi masyarakat di kampung aku, kalau di Aceh itu sebut nama desa itu Gampong. Kalau di Gampong aku itu jarang banget ada yang pengen melanjutkan sekolah. Bukan berarti aku meremehkan orang-orang yang tidak melanjutkan pendidikan, teman-teman, tidak sama sekali, karena orang tuaku sendiri juga tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Tetapi yang ingin aku sampaikan adalah kondisinya itu benar-benar nyata, teman-teman, dan kondisi itu tersebut mungkin sangat dekat dengan kita. Aku juga sempat merasakan apa yang mohon maaf, Mbak Syifa ya tadi ya, Mbak Syifa rasakan tadi. Dan karena aku pada saat itu mungkin aku ya memang jengkel karena mungkin tadi masih belum join genre, masih belum tahu, masih sangat muda. Pada saat itu masih SMP, masih sangat muda, masih belum tahu apa-apa. Dan ketika diberikan ketika punya celah untuk memberikan pendapat, aku memberikan pendapat, dan responnya justru malah dikecilkan seperti itu. Justru dianggap pendapat aku masih belum cukup baik gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan. Bahkan bukan hanya tidak terima, tapi bahkan tidak didengar pendapatnya, dan justru langsung diolok-olok gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya satu hal yang kurang tepat kalau ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, karena itu pertama bisa membunuh mental daripada anak-anak muda gitu ya. Karena memang ketika kita sudah dihadapkan dengan pengalaman tersebut, kedepannya kita mungkin juga sudah tidak percaya lagi nih dengan orang tua, dengan dengan komunitas tersebut terutama gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya, teman-teman? Yang pertama adalah mungkin yang bisa kita lakukan kalau dari pengalaman aku adalah tentu saja kita bercerita kepada orang-orang yang mungkin bisa mendengarkan, yang kita percaya, dan mungkin di salah satu komunitas tersebut aku rasa pasti ada 1-2 orang yang mungkin bisa mendengarkan pendapat kita, mungkin bisa sampaikan kepada orang tersebut, boleh menceritakan seperti apa yang kita rasakan selama ini selama berada di komunitas. Dan yang kedua adalah buktikan dengan aksi nyata kita, teman. Buktikan bahwasannya anak muda itu juga punya, kita juga bisa menggerakkan gerakan yang mungkin itu isinya anak-anak muda sendiri, namun itu bisa cukup memukul ekspektasi daripada orang tua tersebut bahwasannya kita tuh tidak bisa. Nah, mungkin aku juga demikian, teman-teman. Kalau boleh sedikit cerita, di kampung aku juga bahkan di angkatan aku hanya 3 orang ya, teman-teman, yang melanjutkan pendidikan tinggi, karena di kampung aku sendiri itu mayoritasnya orangnya bekerja semua, cuman 2 menit ke laut ya, ke pesisir, dan 2 menit itu ke sawah. Jadi rata-rata anak-anak di sana itu setelah sekolah gitu ya, rata tidak mau melanjutkan pendidikan lagi, dan hanya putus sampai di situ saja. Bukan berarti tidak boleh, teman-teman, tapi bukan karena faktor orang tuanya tidak sanggup atau faktor apa, tapi karena anak-anaknya tidak mau. Nah, mungkin ketika aku sudah mulai keluar daripada zona ini tadi, aku mulai sadar, pikiranku mulai terbuka bahwasannya wah, ternyata menghargai pendapat anak buah itu juga sangat sangat penting. Dan juga cara kita membuktikannya itu adalah dengan menunjukkan apa yang bisa kita lakukan melalui, kalau sekarang mungkin sosial media udah dipegang sama semua orang, mungkin hal-hal baik itu aku selalu tunjukkan ke sosial media gitu ya. Jadi sering kali gitu ya, ketika pulang kampung sesekali gitu, orang-orang di kampung justru kayak salut gitu ya, juga bukan maksudnya membanggakan diri sendiri, enggak, teman-teman, tapi mungkin justru ada feedback yang kita dapat dari sana. Oh, ternyata ini cara terbaik untuk memberikan masukan ataupun untuk memberikan pemahaman bahwasannya memberikan kesempatan kepada anak muda itu bukanlah suatu hal yang salah, ataupun bukan, bahalahan itu justru membawa keuntungan bagi lingkungan sekitar kita. Mungkin demikian pengalaman apa yang bisa aku jawab, Usna. Syifa ya, mohon maaf. Oke Kak Zaki, thank you. Semoga aku juga bisa menerapkan seperti apa yang sudah Kak Zaki terapkan, dan mungkin dengan aku sekarang mulai mencoba dan alhamdulillahnya lolos jadi duta genre, semoga menambah kepercayaan diri aku buat selanjutnya. Terima kasih Kak Zaki. Sama-sama, pasti bisa dan pasti lebih baik lagi gitu ya. Ya. Mungkin selanjutnya boleh siapa, Mbak Nada? Baik, terima kasih Kak Zaki. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Intan Mojolaban. Boleh silahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih Kak Nada atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan Kak, namaku Intan Fauji dari Kecamatan Mojolaban. Di sini aku ingin bertanya kepada Kak Zaki tentang pengalaman Kak Zaki gitu.
eh, kakak kan sudah jadi Duta Genre Indonesia. Nah, itu bagaimana cara menerapkan prinsip MYP itu dalam kegiatannya kakak? Terus juga pengalaman apa yang udah kakak lakukan itu tantangan terbesar kakak selama melakukan MYP itu dalam kehidupan sehari-hari agar remaja itu bisa bermakna dan bukan hanya sebagai simbolik gitu, Kak. Terima kasih. Oke. Ini langsung aku jawab ya, izin ya, Mbak Nada. Oke, terima kasih untuk Intan atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin bertanya mengenai pengalaman aku selama menjadi duta genre dan mungkin tantangan seperti apa yang aku hadapi ketika ingin menerapkan prinsip meaningful youth participation ini gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin ini sebenarnya aku pengen menyampaikan juga, mungkin sekalian aja di sini di pertanyaan ini aku sampaikan teman-teman. Pertama sekali, aku kalau boleh jujur, kalau boleh bercerita sedikit teman-teman, alasan aku mendaftar duta genre itu adalah bukan karena pengen jadi duta teman-teman. Aku pengen masuk ke forum genre gitu. Nah kalau di Aceh teman-teman kita nggak ada di pemilihan tingkat kabupaten karena mungkin di kabupaten itu tidak begitu aktif. Dan salah satunya yang buka itu adalah walaupun memang ada beberapa forum genre di kabupaten yang aktif, tetapi tidak ada pemilihannya. Nah tetapi kita langsung ke tingkat provinsi teman-teman melalui seleksi secara provinsi langsung gitu ya. Nah, dan alasan aku sebenarnya bukan karena pengen jadi dutanya, tetapi karena pengen masuk ke forum genrenya. Karena forum genre Aceh itu tidak pernah open recruitment untuk uh, anggota forumnya. Jadi anak-anak yang sudah menjadi duta itu semua yang ditarik ke pengurus forum genre Aceh. Nah, dan ini juga sebenarnya alasan aku kenapa aku daftar duta genre karena aku melihat teman-teman ada teman seangkatan aku yang duluan mendaftar pada tahun sebelumnya gitu ya. Kalau teman-teman kalau boleh sedikit bercerita juga teman-teman, aku daftar duta genre di Aceh itu sudah 2 kali. Yang pertama aku mengundurkan diri karena ada musibah, dan yang kedua itu aku baru daftar sampai selesai gitu. Nah, yang pertama itu sudah ada teman-teman aku yang ada 2 orang teman aku yang sudah di sana, dan aku melihat bahwasannya forum genre ini merupakan forum yang sangat melibatkan anak muda, yang sangat melibatkan remaja. Bahkan kita seperti yang sudah kita bahas bersama tadi, mulai dari perencanaan dari satu program yang pengen kita laksanakan, itu sampai evaluasi itu melibatkan remaja dengan sangat baik. Maka dari itu alasan aku pertama kali untuk mendaftar sebagai duta genre. Nah, pada saat praktiknya, pada saat terpilih menjadi duta genre di Aceh, itu tentu banyak sekali tantangan ya. Kalau di provinsi mungkin karena aku nggak tinggal di Jabodetabek, mungkin pengalaman di nasional tuh mungkin sedikit tidak sangat sedikit ya, dan lebih banyak ketika pada saat di provinsi. Dan pada saat provinsi, tantangan yang aku hadapi itu banyak banget teman-teman. Mulai dari masyarakat yang tidak percaya nih, kalau kita masuk ke kampung-kampung gitu kan ya, itu terkadang karena kita kan kalau di genre itu biasanya ikutnya sama orang kantor BKKBN gitu, dan biasanya tuh dibawa kalau perjalanan dinas atau kunjungan kemana ke desa-desa gitu kan naik mobilnya BKKBN juga. Nah jadi tantangan terbesar itu adalah ketika orang-orang kan taunya BKKBN gitu dulu melekat sekali dengan yang namanya alat kontrasepsi dengan KB segala macam, dan itu ketika nyampe teman-teman, wah itu yang pertama tantangannya adalah masyarakat tersebut menolak yang namanya program KB dan juga alat kontrasepsi, karena mungkin kalau di Aceh kan kita terkenal dengan syariahnya teman-teman, jadi hal-hal berbau seperti alat kontrasepsi itu sangat sensitif di sana. Nah itu penolakan pertama, dan yang kedua ketika mengetahui yang menyampaikan tersebut adalah seorang remaja, pada saat itu aku masih semester 3, pada saat itu aku masih semester 3, jadi orang-orang di sana tuh malah menolak gitu. Kami pernah sampai tidak diizinkan masuk ke desa hanya dengan melihat karena aku sebagai remaja, dan tadi karena BKKBN juga salah satu faktornya. Jadi ini adalah salah satu tantangan terbesar aku ketika salah satu ya, walaupun sebenarnya banyak sekali. Jadi itu menurut aku pengalaman yang paling gimana ya, yang menurut aku sampai sekarang masih belum ditemukan nih, belum aku temukan solusinya untuk bagi aku sendiri bagaimana cara advokasinya ke masyarakat, karena memang sudah terstigma duluan gitu dengan hal tersebut. Jadi kalau boleh bercerita seperti itu, walaupun memang solusi dari aku masih belum ada nih, aku belum bisa kayak mengadvokasikan bahwasannya hal yang sudah dicoba ya, tapi mungkin solusinya belum ketemu dan memang tidak diterima. Nah, jadi mungkin kalau sedikit bercerita itu yang pengen aku sampaikan teman-teman, dan juga sebenarnya ini ada sedikit pesan teman-teman yang ingin aku sampaikan, bahwasannya teman-teman semua ketika nantinya sekarang sudah terpilih sebagai finalis duta genre
Kabupaten Sukoharjo, yang mana teman-teman semua adalah putra-putri terbaiknya Sukoharjo, dan teman-teman patut bersyukur dan berbangga diri atas pencapaian ini. Terlepas nantinya ya yang namanya juga kompetisi ya teman-teman, ada yang menang, ada yang tidak, belum beruntung gitu, ada yang sudah diberikan kesempatan, ada yang belum diberikan kesempatan. Itu adalah bagian daripada proses. Yang aku ingin sampaikan adalah teman-teman, walaupun nantinya teman-teman tidak terpilih sebagai juara 1 atau juara 2 ataupun atribut lainnya, aku harapan besarnya dari aku pribadi adalah teman-teman semua tetap semangat, karena yang di angkatan aku sendiri justru yang juara itu malah tidak memberikan kontribusi yang baik, teman-teman. Tidak memberikan kontribusi nyata yang dengan baik gitu. Mungkin pada awal-awal saja, terutama juara 2, juara 3 gitu. Walaupun tidak semua, teman-teman. Aku tidak mengeneralisirkan, tapi yang ingin aku sampaikan adalah berpartisipasi itu tidak harus diberikan jabatan, tidak harus diberikan title terlebih dahulu gitu, teman-teman. Karena yang membantu aku ketika tahap nasional itu justru teman-temanku yang dulu tidak mendapatkan title sama sekali, justru itu yang paling setia gitu, paling pengen setia ke gender itu justru itu, teman-teman. Dan aku harapannya adalah baik yang juara maupun tidak juara, tolong kita sama-sama untuk memajukan genre setidaknya di kecamatan kita sendiri gitu ya, di lingkungan sekitar kita sendiri gitu. Mungkin kalau juara 1, juara 2 sudah pasti mereka terikat gitu ya teman-teman, sudah pasti terikat gitu. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak aktif ataupun tidak memberikan kontribusi yang baik. Tetapi untuk teman-teman juara 2 dan juara 3 ini mungkin terkadang lepas gitu ya, kayak wah ini aku tidak terpilih juara 2 kok gitu kan ya, masih ada juara 1-nya gitu. Nah terkadang sering kali seperti itu terjadi, walaupun tidak semua, dan tidak semua angkatan di genre Aceh itu seperti itu, tetapi kebanyakan seperti itu. Malahan yang lebih setia itu teman-teman yang tidak yang tidak mendapatkan selempang gitu ya bahasanya. Nah, jadi yang aku ingin sampaikan juga adalah jangan pernah berhenti dimanapun teman-teman berada, berpartisipasilah dengan baik, berikan kontribusi terbaik teman-teman. Ya, kalau memang tidak bisa, mungkin boleh dikabari ke teman-temannya yang mungkin pada saat itu bisa, dan ketika itu menyangkut prioritas yang lebih tinggi seperti pendidikan ataupun orang tua, itu utamakanlah hal tersebut. Nah, mungkin sekian jawaban yang bisa aku berikan dari pertanyaan tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga mungkin tadi tidak begitu menjawab ya, tapi itu adalah sedikit bercerita aja terkait dengan pengalaman aku, teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zaki. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir karena mengingat waktu ya Kak ya. Ini ada Azahra, tapi dari Majalaban semua, dari kecamatan lain deh coba. Dari Bendasari ya tadi belum. Anissa Nurul Latifah dari Kecamatan Bendasari. Boleh silahkan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik Kak Nada untuk waktunya. Ini bertanya Kak Zaki. Menurut Kak Zaki, bagaimana kita sebagai remaja itu membangun kesadaran kritis di kalangan remaja agar mereka itu tidak hanya ikut-ikutan oleh keputusan temannya, jadi mereka itu kayak memahami peran apa yang dia miliki dan juga dalam pengambilan keputusan, Kak, begitu. Oke, terima kasih Anissa, luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin tadi pertanyaannya kalau boleh aku ulangi, itu bagaimana sih cara kita menyadarkan teman-teman kita yang mungkin itu hanya ikut-ikutan terkait dengan keputusan yang sudah diikuti tanpa menelaah terlebih dahulu programnya seperti apa, keputusannya itu seperti apa, sehingga mereka cuma ya udah ikutin suara terbanyak aja gitu ya. Nah, memang itu adalah kesadaran diri masing-masing dari kita, dan itu menurut aku juga lumayan PR untuk menyelesaikannya, teman-teman, karena memang kita dilatar belakangi dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi faktor lingkungan, faktor pengasuhan itu juga sangat berpengaruhi terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, gimana sih caranya kita supaya bisa menyadarkan bahwasannya kita tuh jadi remaja juga harus punya prinsip, kita juga harus punya pegangan, jangan ikut-ikutan aja. Kita juga harus cari tahu kebijakan apa yang sekarang ini sedang dilakukan oleh komunitas kita, keputusan apa yang sekarang sedang kita ambil, itu benar-benar harus tahu. Dan itu memang terkadang sangat PR untuk menyadarkannya, karena beberapa orang kayak bodo amat gitu, yang penting sudah ikut organisasinya, sudah keren ataupun sudah oke gitu ya. Dan namun kita tetap harus apresiasi bahwasanya teman-teman kita tuh sudah berani untuk masuk ke komunitas kita, untuk menyokong program kita,
Ya, tetapi mungkin cara menyadarkannya adalah dari kita sendiri, teman-teman. Dari mulut ke mulut, mungkin ya, dari evaluasi, mungkin seperti yang kita sampaikan tadi, dari pengambilan keputusan tadi, prinsip MYP ini sangat mengedepankan yang namanya semua proses itu harus terlewati dengan pelibatan remaja. Nah, pada saat evaluasi, pada saat nantinya ada evaluasi nih, wah, mungkin di situ teman-teman kita akan sadar ya bahwasannya, wah, ternyata keputusan yang kita jalankan selama ini, atau kebijakan ataupun program yang sudah kita laksanakan selama ini nih, itu kayaknya masih kurang tepat ya. Nah, benar. Nah, di situ mungkin kita momentumnya untuk masuk ke mereka gitu, untuk mengadvokasikannya gitu. Tapi bukan berarti kita menggurui teman-teman kita ya, teman-teman, tapi mungkin lebih ke sharing gitu. Mungkin kita boleh sharing gini. Kayak teman-teman yang setuju tuh kan, mungkin di luar daripada forum pembahasan ataupun di luar daripada rapat, itu kita boleh tanyakan, menurut kamu gimana keputusannya, gitu kan ya. Jadi secara tidak langsung kita men-trigger mereka untuk berpikir nih, oh ternyata benar juga ya, kayaknya tadi aku cuma ikut-ikutan doang deh. Nah, dengan cara tersebut mungkin bisa untuk menyadarkan mereka. Jadi kita tidak ngejudge kayak, kok kamu diem aja sih tadi, harusnya kamu berpendapat dong, gitu kan ya. Jadi kita nggak boleh kayak gitu, tapi mungkin lebih ke arah yang sedikit diplomatis. Bahasa kita yang kita gunakan juga harus sedikit lebih masuk ya, supaya apa ya, komunikasi itu jadi lebih efektif. Jadi demikian, menurut kamu gimana sih keputusan kita ambil tadi, apakah sudah sesuai nggak ya? Benar juga ya. Jadi itu bisa jadi pembelajaran juga bagi orang tersebut, bagi teman kita ke depannya, agar jadi lebih aware lagi terhadap dengan pengambilan keputusan yang kita musyawarahkan bersama seperti ini. Mungkin sedikit jawaban yang bisa aku sampaikan berdasarkan pengalaman aku, teman-teman semua. Tapi kayaknya masih bisa nih satu pertanyaan lagi, Mbak Nada, ada dari Fatih nih. Gitu tadi kayaknya dia kecewa banget nih waktu nggak ada yang dipanggil ini kan ya. Jadi langsung Iya, boleh gitu. satu pertanyaan lagi ya Kak ya, dari Fatih Tawangsari. Ini antusias banget. Boleh silahkan disampaikan pertanyaannya Fatih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya, Kak. Kan dulu semasa SMA, saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Dan itu angkatan saya membuat keputusan baru atau gebrakan baru. Dan itu memotong dari generasi alumni-alumni yang dulu. Kisahnya gini, Kak. Generasi setelah corona itu mendukung suatu perubahan. Dan generasi sebelum corona itu kekeh dengan kebijakan tersebut. Nah, sampai pada akhirnya angkatan saya didukung oleh beberapa kakak tingkat, 3 kakak tingkat. Nah, akhirnya kita nekat untuk membuat sebuah perubahan. Nah, itu di situ sempat ribut-ribut sama kakak tingkat yang sebelum corona jauh sekali. Nah, setelah itu akhirnya kita berhasil untuk mengekat, untuk memotong suatu kebijakan yang sudah tidak relevan tersebut. Dan dampaknya angkatan kita agak dibenci dengan angkatan terdahulu tersebut. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, Kak, ini agar kebijakan yang baru terus berlanjut tanpa adik tingkat kita itu merasa kita setir, itu gimana, Kak? Oke. Terima kasih. Oke, baik sekali daripada Fatih Tawangsari gitu ya, untuk pertanyaan luar biasa tadi. Kalau boleh cerita, aku juga dulunya ketua, kalau aku kan dulu di madrasah ya, mungkin dulu kita nyebutnya OSIM. Kalau di sekolah yang negeri, SDN atau negeri ataupun swasta sama aja sebenarnya sih, OSIS ya nyebutnya ya. Nah, karena aku di madrasah dulu OSIM, dan itu juga cukup relate dengan apa yang aku rasakan selama ini. Nah, jadi kalau aku harus apresiasi terlebih dahulu nih Fatih, karena udah berani untuk mengambil keputusan yang mana konsekuensinya itu ada gitu ya. Kita dibenci nih, tapi kalau kita pengen bertahan terus setelah kita rumuskan juga permasalahannya sepertinya memang lebih baik diubah kebijakannya, itu adalah satu langkah yang sangat berani dan juga cukup keren daripada Fatih ya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi adalah bagaimana caranya agar adik tingkat kita itu tidak merasa kita setir gitu. Seperti yang
Fatih rasakan kepada kakak tingkatnya, merasa kayak dikekang agar peraturan yang tidak dirubah, merasa harus benar-benar ngikutin peraturan itu terus. Dan bagaimana sih caranya? Ya kita harus berani, tadi kayak Fatih tadi, harus berani terlebih dahulu, dan juga komunikasi yang baik itu harus terus dijalankan ya, antara kita nggak boleh apa juga ya, nggak boleh pungkiri juga bahwasannya senior kita itu juga sudah lebih duluan merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini, sudah lebih berpengalaman juga. Namun bukan berarti segala sesuatu yang mereka sampaikan itu bisa kita serap, bisa kita ambil semuanya, karena memang terkadang beda zaman itu orangnya juga beda, dan juga tantangan yang dihadapi itu tentu berbeda, dan kita harus pahami itu terlebih dahulu, bahwasannya kita nggak bisa nih membuat orang ada di tingkat kita itu harus ngikutin apa yang kita rasakan, karena memang ya zamannya aja udah beda gitu ya, dan tantangan yang kita hadapi itu beda, otomatis kebijakan yang harus berlaku itu juga harus berbeda. Nah, yang bagaimana cara kita membuat agar adik tingkat kita itu jadi lebih nyaman, menurut aku adalah dengan membiarkan mereka berekspresi, teman-teman. Jadi biarkan aja nih, kalau mereka punya pendapat, terima gitu kan ya. Kalau terima terlebih dahulu, walaupun mungkin untuk proses eksekusinya itu kita musyawarahkan terlebih dahulu, namun kita terima, kita nggak boleh langsung aja, pendapat kamu ini jelek banget gitu ya, pendapat kamu ini nggak ada betulnya sama sekali. Nah, itu mungkin yang harus kita hindari. Mungkin dari segi komunikasinya itu bisa kita gunakan komunikasi yang efektif seperti itu, teman, yang tidak ngejudge pendapat mereka, yang membebaskan mereka juga untuk berpendapat. Namun juga untuk kakak tingkat tadi ya, yang kalau memang sudah terlanjur demikian, ya itu memang butuh ada langkah berani dari kita yang untuk menunjukkan bahwasannya ternyata kebijakan itu memang benar-benar sudah tidak relevan lagi, dan dengan kebijakan baru ini jauh lebih efektif untuk suatu program ke depannya, seperti itu. Nah, mungkin jawabannya yang aku bisa berikan seperti itu dari Fatih tadi ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Kak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, Kak. Baik, terima kasih Kak Zaki atas atas jawaban dan juga materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Sayang sekali teman-teman, karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa bertanya melalui DM Instagramnya Kak Zaki ya, betul. Dan juga jangan lupa follow ya guys ya, Instagramnya Kak Zaki ini untuk info lebih lanjut terkait BKKBN dan juga genre ya, begitu. Oke, selanjutnya sebagai bentuk apresiasi kepada Kak Zaki, kita akan memberikan sertifikat kepada operator yang bertugas, dipersilahkan. Kalau soal itu kayaknya sebenarnya kalau diceritain itu sangat panjang gitu ya, karena kebetulan kalau genre Aceh baru kali ini ya kita tembus ke top 5, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, sudah 7 tahunan yang lalu top 5. Mungkin bagaimana prosesnya, mungkin gimana ya, aku sendiri juga sebenarnya nggak bisa menjelaskan seperti apa, karena yang aku rasa teman-teman di provinsi lain itu juga melakukan hal yang sama ya. Jadi seperti yang aku katakan tadi, teman-teman semua, itu adalah bagaimana cara kita untuk menginspirasi itu niatnya seperti apa. Kalau aku niatkan untuk menginspirasi, aku tidak mengejar juara sama sekali, dan aku bahkan tidak menyangka bisa jadi juara 1, teman-teman semua. Jadi nggak ada harapan sama sekali dari diriku sendiri untuk jadi juara gitu. Jadi prosesnya ya seperti itu, aku menjalankan dengan hati gitu ya. Semua teman-teman juga aku bilang kayak aku melakukan yang terbaik, tapi apapun hasilnya tolong disupport. Jadi itu ya aja yang kita lakukan, sehingga ya hasilnya juga alhamdulillah memuaskan. Dan bukan berarti kabupaten ataupun provinsi lain itu tidak bagus. Yang aku rasa malahan provinsi lain itu juga justru keren-keren, dan itu mungkin adalah masalah rezeki aja kali ya. Kalau aku bilangnya kayak gitu, teman-teman. Karena semua remaja-remaja yang ikut genre itu semuanya remaja-remaja keren, dan harapan aku juga teman-teman semua tadi mungkin sudah terlihat juga, remaja-remaja ataupun finalis Duta Genre Sukoharjo ini remaja-remaja keren semua. Harapannya nantinya teman-teman semua yang satu angkatan ini selalu kompak gitu ya,
tidak menjatuhkan sama lain, selalu support, dan siapapun nantinya yang akan mewakili teman-teman di Sukoharjo terus disupport, dan bukan berarti kita bukan remaja yang gugur, bukan remaja yang gagal, tetapi adalah kita disuruh proses kita sedikit lebih panjang lagi. Kita mungkin berproses kepada yang lain yang mungkin itu diberikan kepercayaan yang lebih. Mungkin kalau bukan berarti kita tidak mempunyai peran di genre Sukoharjo seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan sih. Terima kasih. Mungkin sedikit panjang ya, tapi nggak apa-apa. Keren banget, Kak. Oke, jadi teman-teman ini boleh kepoin ya Instagramnya Kak Zaki buat jadi inspirasi nih teman-teman biar lebih semangat nanti untuk grand finalnya begitu ya. Oke, ini sudah ada sertifikatnya, mungkin bisa saya bantu aba-aba untuk dokumentasi ya, Kak ya. Oke, ini aku perlu tangannya gini juga, perlu nggak sih? Atau gimana nih? Nggak perlu ya? Aku JNE ke Aceh dulu ini, Kak. Gimana? Perlu JNE dulu ke Aceh. Oke, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Oke, salam genre. 3, 2, 1. Berencana itu keren. 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Zaki atas materi dan juga jawaban yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, baik. Acara hampir selesai. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama abadikan momen malam hari ini dengan sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Oke, semuanya peserta boleh dong teman-teman finalis untuk on cam terlebih dahulu. Mumpung ada Kak Zaki nih, teman-teman. Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Salam genre. 1, 2, 3. Berencana itu keren. 1, 2, 3. Oke, bebas ceria. Mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi, Kak Zaki, kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman finalis